Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, sobat-sobat Langes Dimar dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini saya akan bercerita tentang kisah misteri yang dialami oleh saudara Fahri, sebut saja namanya Fahri. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita semua saling mendoakan supaya kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang melimpah serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ingat, yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Jangan pernah menunda-nunda sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini adalah kisahnya Fahri, di mana Fahri ini berdomisili di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Wonogiri. Pada waktu itu Fahri ini punya kakak sepupu, di mana sepupunya Fahri ini sebut saja namanya Parlan. Parlan ini sudah berumah tangga dan berdomisili di salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Dan kebetulan pada waktu itu Fahri ini berkunjung ke tempat saudaranya ini, saudara sepupu ini. Dan kebetulan Fahri ini menginap di rumahnya Parlan itu beberapa hari. Di waktu menginap di rumahnya Parlan, Fahri hampir setiap malam itu ikut Parlan, karena pada waktu itu setiap hari atau setiap ada waktu di malam hari Parlan ini mencari tambahan penghasilan, yaitu Parlan ini kalau malam itu sewaktu tidak hujan, dia itu akan pergi mencari kata ijo di persawahan warga sekitar. Dan Parlan ini sewaktu mencari kodok ijo tersebut itu hanya mengandalkan peralatan senter yang lumayan besar dan salah satu wadah. Dan kebetulan Fahri menginap di rumah Parlan ini. Fahri ini beberapa kali kalau malam itu ikut Parlan untuk mencari kodok ijo tersebut. Dan biasanya Parlan itu menjual kodok ijo itu dijual di tempat orang yang berjualan suike. Singkat cerita, pada malam hari itu Fahri ini ikut Parlan mencari kodok ijo, berkeliling-keliling di persawahan sekitar desanya Parlan atau kampungnya Parlan ini. Di waktu mencari kodok ijo tersebut, Fahri ini cuma membawa wadah. Sewaktu Parlan itu mendapatkan kodok ijo itu akan diberikan Fahri dan dimasukkan ke wadah tersebut. Dan Parlan ini hanya memegang senter dan alat untuk menangkap kodok tersebut. Dan kebetulan pada waktu itu sekitar pukul 12 malam, Fahri dan Parlan itu masih di area persawahan dan mencari kodok. Dan sewaktu mencari kodok tersebut, Fahri ini hanya menunggu di pinggiran sawah. Dan di tempat Fahri berdiri ini menunggu Parlan mencari kodok, Fahri itu, di belakang Fahri itu ada seperti parit kecil. Dan di seberang parit itu ada seperti tanah yang seperti perbukitan. Dan di tempat perbukitan itu
seperti ada bangunan-bangunan kecil, tapi Fahri ini tidak paham itu bangunan apa, karena Fahri sendiri bukan orang situ. Sewaktu Fahri ini menunggu Parlan, Fahri ini berdiri dan menoleh ke sana kemari, melihat ke kanan ke kiri. Karena pada waktu itu Fahri itu tidak pernah keluar malam, apalagi sampai ke persawahan-persawahan begitu. Fahri ini tidak pernah. Dan di waktu Fahri ini menoleh ke kanan ke kiri dan melihat sekitar, Fahri ini tertuju ke perbukitan itu. Dia itu melihat sesuatu di atas perbukitan itu. Ternyata di perbukitan itu banyak sekali seperti bangunan kecil-kecil begitu. Dan di saat Fahri ini melihat bangunan kecil-kecil yang ada di perbukitan itu, Fahri ini kaget karena Fahri ini samar-samar seperti melihat anak kecil, sepertinya itu perempuan dan memakai baju warna putih. Dan bocah perempuan itu posisinya duduk di atas bangunan kecil, duduk berjongkok, seperti berjongkok dan merangkul kedua lututnya. Dan posisinya itu menatap ke arah Fahri. Walaupun itu malam gelap, tapi karena itu di alam terbuka, itu masih samar-samar terlihat jelas oleh Fahri kalau itu anak kecil dan perempuan itu. Karena Fahri ini melihat sosok anak kecil di malam hari, Fahri ini kasihan. Jangan-jangan anak ini bermain sendirian di tengah malam. Dan Fahri ini memanggil Parlan. Sesaat kemudian Parlan ini mendekati Fahri. Dan Fahri ini mengatakan kalau dia itu melihat di seberang parit yang berada di perbukitan itu ada sosok anak kecil duduk di salah satu bangunan kecil-kecil. Dan Parlan menjelaskan kalau di sini itu tidak ada bangunan, yang ada itu di perbukitan kecil itu adalah makam orang-orang Tionghoa. Dan Fahri ini terkejut waktu itu. Begitu senter atau lampu yang dipegang sama Parlan ini diarahkan ke lokasi perbukitan, ternyata benar juga. Ternyata itu adalah pemakaman orang-orang Tionghoa, area pemakaman. Dan Fahri sempat merinding karena di tengah malam begini Fahri ini melihat sosok bocah kecil perempuan yang duduk di atas bangunan makam itu. Tapi sepertinya Parlan ini tidak percaya, karena seumur-umur Parlan hidup di kampung itu, hampir setiap malam sewaktu dia itu punya waktu untuk mencari kodok, pasti dia itu keliling mencari kodok hijau itu juga sampai di sini. Dan Parlan akhirnya melompati parit itu ke area pemakaman itu. Karena sudah terbiasa, Parlan ini tidak merasa takut. Dan Parlan ini memanggil Fahri, "Ayo aku tunjukkan di sini di mana tadi kamu melihat bocah kecil itu." Dan akhirnya Fahri ini sebenarnya juga merasa sedikit takut. Akhirnya Fahri ini mengikuti Parlan dan melompat ke arah area pemakaman itu. Dan di situ Fahri itu menunjukkan kalau bocah kecil itu tadi duduknya di sini. Dan begitu Parlan ini mengarahkan senter lampu penerangan itu, di situ juga tidak ada siapa-siapa.
Dan Fahri ini terkejut sewaktu Parlan ini mengarahkan senter yang ditujukan ke salah satu makam yang ditunjukkan Fahri tersebut. Ternyata Fahri ini melihat seperti batu nisan yang lumayan besar dan menempel di dinding makam tersebut. Dan Fahri ini kenapa terkejut? Karena Fahri itu membaca batu nisan itu sepertinya itu mengenal nama yang tertera di batu nisan tersebut. Tapi Fahri ini tidak bercerita kepada Parlan pada waktu itu juga. Akhirnya singkat cerita, Fahri dan Parlan ini pulang. Sebenarnya pada malam itu Fahri dan Parlan itu tidak begitu banyak mendapatkan kata. Dan pada pagi harinya barulah Fahri ini bercerita kepada Parlan. Kalau pada malam hari itu Fahri itu sewaktu Fahri membaca tulisan yang berada di batu nisan itu, Fahri ini teringat akan nama seorang bocah perempuan itu. Diingat-ingat Fahri, ternyata nama tersebut tidak asing bagi Fahri, karena 5 tahun yang lalu Fahri ini pernah bekerja di salah satu toko bangunan yang berada di salah satu kota di Jawa Tengah. Dan sudah 5 tahun berlalu Fahri ini sudah keluar dari toko material tersebut. Dan pada waktu itu Fahri ini sepertinya itu mempunyai rasa penasaran, apa benar, sebut saja namanya Angel ini yang tertera di batu nisan tersebut. Apa benar Angel itu sudah meninggal pada waktu itu baru umur sekitar antara 7 tahun 8 tahun. Dan Angel ini adalah anaknya majikan Fahri, di mana sewaktu Fahri bekerja di toko material tersebut. Sebut saja majikan Fahri pada waktu itu di toko bangunan itu, bahan bangunan itu, yang perempuan itu Novita dan yang laki-laki namanya Joni. Joni ini adalah suami dari Novita. Karena punya rasa penasaran, Fahri ini teringat akan Pak Sarbini. Pak Sarbini itu sewaktu Fahri ini keluar dari pekerjaannya pada waktu itu, Pak Sarbini itu masih bekerja di situ. Dan Fahri ini kepengin menemui Pak Sarbini. Dan benar juga, akhirnya pada sore harinya Fahri ini berpamitan kepada Parlan kalau Fahri mau menemui salah satu temannya sewaktu bekerja di toko bahan bangunan pada waktu itu. Sekitar jam 7 malam Fahri ini menuju ke rumahnya Pak Sarbini. Dan di situ Fahri ini langsung ketemu Pak Sarbini, karena Pak Sarbini kebetulan sudah berada di rumah. Sewaktu ngobrol-ngobrol bersama Pak Sarbini ini, Fahri ini menceritakan kejadian kemarin malam yang dialami Fahri waktu mencari kodok hijau bersama Parlan. Dan Pak Sarbini ini mengatakan kalau Pak Sarbini sebenarnya sudah lumayan lama, sudah beberapa tahun yang lalu Pak Sarbini ini juga sudah keluar dari pekerjaannya. Sebenarnya Pak Sarbini adalah karyawan yang paling senior di toko bahan bangunan itu. Dan akhirnya Pak Sarbi ini bercerita panjang lebar tentang
toko bahan bangunan itu, Pak Sarbini mengatakan kalau Pak Sarbini ini ikut bekerja di toko material itu sudah lama sekali. Kalau Fahri itu bekerja bersama Pak Sarbini itu cuma beberapa bulan. Jadi Fahri ini belum tahu seluk-beluk atau karakter-karakter dari keluarga majikannya ini. Dan Pak Sarbini menceritakan, dulu Pak Sarbini awal-awal ikut bekerja di toko itu, sebenarnya toko itu adalah miliknya orang tuanya Novita. Waktu itu toko itu masih biasa-biasa saja, masih kecil, belum seramai akhir-akhir itu. Setelah Novita ini menikah dengan Joni, sebut saja Joni, orang tuanya Novita itu sering sakit-sakitan karena sudah sepuh. Akhirnya orang tuanya Novita itu meninggal. Secara otomatis usahanya orang tuanya itu diteruskan Novita dan suaminya yang bernama Joni ini. Beberapa tahun kemudian toko material itu berkembang pesat. Bahkan bangunan itu diperluas lagi, diperlebar lagi. Dan yang ditempati Novita dan Joni ini, itu rumahnya itu kecil bergandengan dengan toko material itu. Dan Novita, Joni ini dikaruniai anak perempuan yang bernama Angel. Dan semakin hari semakin kesini, itu toko material itu hampir-hampir tidak ada sepinya. Karyawan itu sekitar antara 9 sampai 10 orang. Dan setelah Fahri ini keluar dari pekerjaannya itu, selang 1 tahun kemudian, ternyata anak satu-satunya, anaknya Novita ini yang bernama Angel, itu meninggal dunia. Setelah Angel ini meninggal, hampir setiap Novita ketemu suaminya itu, Novita dan Joni ini selalu bertengkar. Dan permasalahannya apa? Pak Sarbini ini tidak tahu persis. Dan anehnya, ketika Novita ini bertengkar dengan Joni, Novita ini sepertinya orang kayak kesurupan dan berteriak-teriak tidak terkontrol. Novita ini tidak peduli kalau banyak orang yang mendengarkan pertengkaran itu. Tidak jarang Novita ini menuduh Joni menumbalkan Angel. Sewaktu Novita dan Joni ini bertengkar, Joni ini cenderung cuma diam. Bahkan Novita ini tidak jarang menuntut suaminya itu untuk menceraikan Novita. Bahkan Joni pada akhir-akhir itu, Joni ini sudah jarang tidur di rumah bersama Novita. Akan tetapi sewaktu Joni itu pulang menemui Novita, Novita ini selalu marah-marah. Dan bahkan Novita ini pernah bertengkar sama Joni. Novita ini mengatakan, kalau Novita ini tidak diceraikan, suatu saat pasti Novita ini akan dijadikan tumbal seperti Angel. Dan Pak Sarbini tidak tahu, tidak paham sebenarnya pesugihan apa yang dianut oleh Joni ini. Pak Sarbini ini tidak tahu.
Bahkan kalau Novita ini tidak bertengkar dengan Joni, tidak berteriak-teriak, Pak Sarbi ini juga tidak tahu kalau Joni itu menganut salah satu pesugihan. Karena Pak Sarbi ini sudah usianya hampir 60 tahun. Sewaktu Novita dan Joni ini bertengkar, Pak Sarbi ini merasa risih. Dan akhirnya Pak Sarbi ini juga keluar dari pekerjaannya. Dan sewaktu Pak Sarbini ini sudah keluar dari pekerjaannya, Pak Sarbini ini mendengar kabar dari salah satu temannya yang masih bekerja di toko material tersebut, itu mengatakan kalau Novita dan Joni itu sudah bercerai. Dan anehnya, sewaktu Novita dan Joni ini sudah bercerai, perlahan-lahan toko material itu mulai seperti dulu lagi sepi. Misal pun ada pembeli, tidak serame waktu dipegang Joni sama Novita. Tapi walaupun usahanya sepi, Novita ini sepertinya malah bahagia. Dan pada waktu itu Novita ini minta tolong pada salah satu karyawannya untuk menyampaikan ke Pak Sarbini supaya Pak Sarbini ini bekerja lagi di tempatnya Novita. Tapi Pak Sarbini ini sudah tidak mau, karena sudah merasa sudah umur. Karena pada waktu itu Pak Sarbini ini hampir menginjak 60 tahun. Inilah cerita singkat dari Langes Dimar. Cerita inilah yang dialami Fahri. Mudah-mudahan cerita mistis kali ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.